Perkenalkan, saya Dina Afifah dari SD Negeri Cewen, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang. Dan saya Sri Utami dari SD Negeri Keras 2, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang. Saya Olivia Arum Margareti dari SD Negeri Bandung 2, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang. Saya Gita Puspitarini dari SD Negeri Barengtiga, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Dina? Alhamdulillah Bu, sehat. Baiklah, Ibu, sebelum kita memulai proses kucing, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer ya. Nanti yang akan melihat proses kucing Ibu Lina sebagai coach dan Ibu Olive sebagai coaching ya. Namun sebelum proses kucing, nanti ada beberapa hal terkait rubrik penilaian yang Ibu Lina juga sudah tahu rubriknya. Dan saya berharap nantinya pada saat kucing Ibu tetap menggunakan alur bertanya ya. Ya Bu. Baik Ibu, saya lanjutkan ya. Sebelum memulai proses kucing, saya ingin bertanya kepada Ibu. Kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses kucing nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama presence, kehadiran temu. Kemudian kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Baik Ibu, luar biasa sekali jawabannya. Terima kasih Ibu, saya rasa cukup. Dan selamat untuk melakukan percakapan kucing nanti. Semoga sukses dan lancar. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Lina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Bu Oli? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Bu Lina, apakah Bu Lina ada waktu sebentar? Ya Bu Oli, silakan duduk. Ada apa ya? Terima kasih Bu Lina. Ada apa ya Bu? Kelihatannya kok panjenengan galau. Iya Bu Lina, mohon maaf. Gini Bu, sebenarnya saya mau cerita sharing tentang pembelajaran yang ada di kelas saya. Ada apa dengan pembelajaran di kelasnya Bu Oli? Gini Bu Lina, di kelas saya itu kok pada saat saya mengajar anaknya itu kurang antusias dalam belajar, kurang merespon, tidak mau memperhatikan saya, suka ngomong sendiri dengan temannya. Padahal saya sudah merasa maksimal dalam menyampaikan materi pembelajaran. Tapi tetap saja ada siswa yang tidak memahami materi tersebut. Hanya beberapa siswa saja yang memperhatikan dan paham materi yang saya sampaikan Bu. Oh begitu. Kira-kira apa ya Bu penyebabnya? Sehingga anak-anak kurang antusias dalam belajar, kurang respon, tidak mau memperhatikan, suka ngomong sendiri dengan temannya. Mungkin Bu Olive tahu penyebabnya. Kalau menurut saya ya Bu, anak-anak itu malas Bu kalau belajar, sehingga dalam pembelajaran mereka rame sendiri, tidak fokus. Padahal sudah sering saya tegur Bu, saya juga sudah memberikan motivasi dan arahan agar mereka bisa memperhatikan pembelajaran. Mereka bisa memperhatikan tetapi hanya sebentar saja Bu. Setelah beberapa waktu rame lagi, asik bermain lagi dan tidak fokus. Kira-kira anak-anak itu tertarik apa tidak dengan pembelajaran yang Bu Olive sampaikan di kelas?
Iya ya Bu, menurut saya sepertinya anak-anak itu kurang antusias terhadap pembelajaran yang saya sampaikan. Jadi sepertinya motivasi untuk anak-anak itu kurang gitu ya Bu Olive ya. Biasanya Bu Olive kalau pembelajaran itu menggunakan media apa? Kalau media yang biasanya saya pakai itu yang modul ajar yang sudah saya buat sebelumnya Bu. Selain itu juga saya dalam menyampaikan materi menggunakan metode ceramah dan bercerita saja Bu. Jadi Bu Olive selama ini hanya menggunakan metode ceramah dan bercerita saja ya. Iya Bu. Selain itu Bu Olive menggunakan metode apa lagi? Selama ini saya masih menggunakan metode itu saja Bu. Saya masih bingung Bu untuk menerapkan metode yang lain karena saya juga masih belum mengenal karakter murid secara penuh. Oh begitu ya. Kalau boleh saya simpulkan ini ya Bu Olive ya, anak-anak di dalam kelasnya Bu Olive itu kurang antusias dalam belajar, tidak fokus. Mungkin mereka kurang tertarik dengan metode yang disampaikan oleh Bu Olive. Kemudian kira-kira Bu Olive punya ide atau cara lain agar anak-anak tertarik dengan pembelajarannya Bu Olive? Kalau cara lain misalnya saya menggunakan LCD dan laptop yang ada di kelas untuk memutar video pembelajaran bagaimana? Nah, itu ide bagus Bu Olive. Berarti Bu Olive sudah punya video pembelajaran? Sudah ada bagaimana? Oh, begitu. Mungkin Bu Olive ada ide lain? Oh iya Bu, mungkin cara lain yang saya gunakan adalah membuat media ajar yang nyata atau konkret yang agar anak-anak itu bisa lebih tertarik dan terlibat dalam pembelajaran saya itu. Mantap sekali idenya Bu Olive. Nah, kira-kira nih, dengan apa yang Bu Olive punya ide tadi, kira-kira bisa nggak membantu untuk merubah anak-anak yang dulunya kurang fokus, motivasi belajarnya rendah, untuk belajar lebih giat lagi dan lebih antusias lagi? Kalau itu saya kira sangat memotivasi. Soalnya apa? Sekarang itu anak kecil suka dengan film animasi yang ada di YouTube dan HP Bu. Sepertinya tidak mau lepas apalagi saat mereka di rumah. Mungkin itu bisa dimanfaatkan ya Bu. Nah, dari yang Bu Olive sampaikan tadi, kira-kira bisa nggak Bu Olive menceritakan kembali apa yang akan Bu Olive lakukan? Mungkin untuk kedepannya saya akan mencoba mengajar memakai media pembelajaran video animasi atau menggunakan bahan ajar yang konkret agar anak tidak monoton dan tidak bosan Bu. Itu bagus sekali Bu Olive. Jadi kalau seperti ini kan Bu Olive sebenarnya bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Iya Bu. Nah, itu kita perlu coba. Kira-kira nih, komitmen apa yang akan Bu Olive lakukan untuk selanjutnya? Mulai besok saya akan menyiapkan media pembelajaran dengan video animasi yang berhubungan dengan tema atau topik serta menyiapkan bahan ajar yang konkret, bukan hanya menggunakan metode ceramah dan bercerita saja Bu. Lalu siapa kira-kira yang akan membantu Bu Olive untuk melaksanakan komitmen ini? Mungkin yang akan membantu saya di kelas saat memutarkan video nanti saat saya akan meminta tolong kepada Bu Siska yang paham dengan IT Bu. Bagus juga itu Bu. Jadi nanti bisa sharing bersama. Saya yakin Bu Olive pasti bisa menjalankannya dengan baik. Good luck Bu Olive. Terima kasih Bu Lina, saya akan mencobanya. Sekarang bagaimana perasaan Bu Olive? Perasaan saya sekarang agak lega Bu. Untuk masalah ini sudah ada solusi untuk kedepannya. Alhamdulillah, saya juga ikut senang ya Bu Olive karena Bu Olive sudah bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Terima kasih Bu Lina sudah meluangkan waktu untuk membantu permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Ya Bu Olive, sama-sama. Kalau begitu saya kembali dulu ya Bu Lina. Terima kasih Bu Lina. Sami-sami Bu Olive, monggo. Apakah proses coaching berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, proses coaching berjalan dengan lancar. Bagaimana perasaan Bu Lina? Perasaan saya awalnya agak grogi, apa ya Bu ya, berdeg. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya proses coaching, akhirnya
kita bisa melakukannya dengan baik, dan saya merasa cukup senang karena bisa melakukan proses coaching. Jadi, Bu Lina sudah berhasil melakukan coaching dengan alur beta. Nah, setelah kegiatan tadi, saya akan mengajukan pertanyaan ya Bu. Ya Bu, monggo. Apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching? Tadi ketika proses coaching, saya sudah berusaha mengembangkan coaching itu sesuai dengan alur beta Bu. Pada tahap pra-supervisi, Bu Lina sudah sempat menyampaikan ada beberapa kompetensi yang ingin dikembangkan. Apa saja itu, Bu Lina? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama yaitu presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Menurut Bu Lina, apakah semua kompetensi tersebut sudah tercapai? Menurut saya, alhamdulillah proses coaching yang saya lakukan dengan Bu Olive tadi sudah tercapai Bu. Bu Lina sudah bisa mencapai kompetensi tersebut berdasarkan indikator apa? Menurut saya, dari awal sampai akhir proses coaching, saya telah hadir sepenuhnya. Saya telah mendengarkan dengan aktif apa yang Bu Olive sampaikan kepada saya. Saya juga bisa menggali potensi yang ada pada Bu Olive dengan memberikan pertanyaan berbobot, sehingga Bu Olive dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, terima kasih Bu atas proses coachingnya yang sudah sesuai dengan alur beta dan sudah berhasil dalam proses coaching. Saat proses coaching juga sudah fokus dengan coach. Ibu sudah present dan hati penuh dalam proses coaching, sudah mengajukan pertanyaan berbobot pada saat proses coaching. Alhamdulillah Bu Lina, dari proses coaching yang sudah dilakukan sudah berjalan dengan lancar. Kedepannya, saya harap Bu Lina dapat meningkatkan kemampuan coaching yang Bu Lina miliki. Semangat ya Bu Lina. Semangat Bu.